Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainaya Para. Saya dari kelas B5 PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep, yaitu tentang konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Pengertian fakta dan konsep generalisasi. Pertama, fakta. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Kedua, konsep-konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Ketiga, generalisasi. Subneka mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat. Konsep generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi kedua yaitu tentang konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Ada 3 aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, konsep kontinuitas. Konsep kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia sementara. Objek formal digunakan untuk mengkaji objek material adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cangkupan yang sangat luas. Jenis sejarah terdiri dari sejarah sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah demokrasi. Konsep dasar geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geografia. Kata geo berarti bumi dan grafien berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi. Objek material, formal, dan sosial. Ruang lingkup geografi. Pertama, persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi. Kedua, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisik. Ketiga, kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu. Materi ketiga yaitu tentang konsep dasar ekonomi dan koperasi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagian cara manusia memenuhi kebutuhan material. Sedangkan koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya, kerasaskan kekeluargaan masyarakat demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Ruang lingkup ekonomi. A. Ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dan mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. B. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Materi keempat, konsep dasar antropologi, psikologi. Pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjaannya. Contoh konsep antropologi yaitu kebudayaan, evolusi, daerah budaya, enkulturasi, difusi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu, pengetahuan. Objek psikologi. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Materi kelima yaitu tentang keterampilan dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Penggunaan keterampilan bertanya. Dasar tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasa. 2. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. Ketiga, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut. Adapun komponen
Bertanya lanjut terdiri dari pengaturan urutan bertanya, penggunaan pertanyaan melacak, meningkatkan terjadinya interaksi. Dasar-dasar pertanyaan yang baik, yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Materi ke-6 yaitu tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Jadi individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society, asal kata socius yang berarti kawan, individu dengan masyarakat. Hubungan ini adalah tahap selanjutnya dari seseorang yang telah mempelajari cara-cara berinteraksi yang telah diajarkan dalam keluarga. Individu dengan keluarga. Hubungan ini sangat mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga. Materi ke-7 yaitu tentang kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama. Kemajemukan ras mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik. Kemajemukan etnik, istilah kelompok etnik dapat diartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutnya dengan golongan etnik, misalnya golongan etnik Tionghoa. Baik, itulah pemaparan peta konsep dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.